Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel, melanjutkan tes dari adapter charger Infinix GaN 68W kemarin. Ada yang minta untuk dibuat charging ke beberapa port secara bersamaan. Ini totalnya ada 3 port. Kali ini akan saya tes ke 4 device ini. Akan saya kombinasikan dengan cara yang berbeda-beda. Mulai nanti akan saya tes untuk ke laptop Samsung Chromebook 4. Ini support PD 45W. Kemudian ada juga saya menggunakan alat tes ini Infinix Hot 30 yang support supercharger 33W, dan juga ada ponsel Samsung yang support adaptive fast charging 15W, dan juga nanti akan saya kombinasikan dengan menggunakan power bank dari brand Cooktek yang support input daya 90W. Seperti apa performa adapter charger Infinix 68W ini dalam mencharging ketiga port ini secara bersamaan ke beberapa device yang saya sebutkan tadi. Simak videonya. Baik, pertama akan saya menggunakan kombinasi laptop plus ponsel Infinix. Laptopnya 45W, Infinix-nya 33W. Saya gunakan semuanya lewat jalur PD. Untuk yang laptop ini sebentar saya perjelas dahulu ya. Nah, sebentar. Nah, lihat ini. Ini untuk yang laptopnya ada gambar laptop ini. Nah, ini saya menggunakan USB-C ya, 67W ke laptop Samsung. Kemudian USB-C 2 akan saya hubungkan ke ponsel Infinix 33W. Nah, ini sudah saya hubungkan. Dari sisi digital display pembaca, dia mencapai 35W, PD-nya aktif, indikatornya nyala warna oranye seperti ini. Ini saya menggunakan Acme kabel Digiline. Nah, oke. Nah, lihat start dari baterai 5%. Kita tunggu sebentar ketika menggunakan dual port adapter charger Infinix ini. Nah, lihat dia mencapai pada daya 16W, 17W. Nah, lihat ini tidak ada komanya ya, maksudnya tidak jalan di supercharger. Nah, itu kalau dari sisi sini 16-17W. Kemudian coba kita lihat dari sisi laptop, tadi kan 35W, ini masih stabil di 35W. Nah, kalau pengen lihat totalnya antara port USB-C 1 dan USB-C 2, bisa dilihat di sini mencapai 51W ketika menggunakan dual port USB-C. Tapi ponselnya kalah ya, tidak ada indikator superchargernya. Sekarang coba misalnya yang bagian laptop ini saya cabut, misalnya ini, lihat saya cabut. Oh, tapi di sini dia ada perubahan daya. Coba kita lihat lagi. Dia mencapai 22W. Nah, artinya secara digital display ini support supercharger secara struktur daya. Karena kalau dayanya 18W ke bawah itu fast charging Infinix 18W. Kalau di atas itu dia support supercharger 33W. Cukup bagus sekali kombinasinya menggunakan dual USB-C antara device Samsung 45W laptop versus Infinix 33W. Nah, sekarang coba akan saya tambah ke device lainnya. Nah, ini akan saya tambah dengan menggunakan Samsung ponsel adaptive fast charging 15W. Ini lewat jalur USB-A. Oke, saya hubungkan dahulu ke ponselnya. Nah, silakan diperhatikan pelan-pelan ya ketika saya menghubungkan port USB-A-nya. Ini mungkin ada perubahan struktur daya. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, lihat di bagian ponselnya dia restart. Ini belum saya hubungkan ke ponsel. Cuma menghubungkan USB-A saja. Nah, seperti itu. Nah, lihat dia restart lagi. Nah, lihat ini. Sekali lagi, saya belum menghubungkan ke ponsel. Nah, lihat, oke, sudah stabil ya. Sekarang akan saya hubungkan ke ponsel Samsung jalur USB-A. Nah, ini lihat, sudah saya hubungkan. Nah, ini lihat dia restart lagi ketika saya hubungkan ke ponsel. Start dari baterai 14%. Nah, kita lihat dari sisi notifikasi ponsel yang baru cuma charging saja. Tidak support adaptive fast charging 15W. Nah, lihat sekali lagi. Nah, ya, oke. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di ponsel Infinix tadi 22W. Sekarang dia, tapi PD-nya masih aktif, indikatornya lihat di sini. Tapi dia jalan di 13W. Nah, ya tadi 22W. Sekarang coba kita lihat dari sisi dari sisi maksudnya laptopnya masih stabil di 35W. Artinya
Jalur USB-C yang satu itu dia stabil dayanya, terpisah ya, antara USB-C 2 dan USB-A ini dia terpisah. Perkiraan seperti itu modulnya ya. Jadi yang ini mandiri dia. Istilahnya single port. Nah, bukan power sharing. Tenaganya tidak dibagi. Ya, lihat ini. Dia tetap stabil di 35 watt. Sedangkan ketika saya hubungkan USB-C 1, maksudnya USB-C 2 dan USB-A, dia terbagi. Ini lihat ini. Nah, ya. Sekarang coba kita lihat totalnya dari sisi stop kontak. Lihat ini. 56 watt. Nah, ini ketika semua port digunakan. Nah, sekarang coba di bagian USB-C 2 ini saya cabut. Yang ke ponsel Infinix ya. Ini saya cabut, lihat apa yang terjadi. Nah, lihat dia restart. Nah, lihat ini. Kita tunggu sebentar. Nah, dia berubah menjadi fast charging. Nah, ya, jadi bisa ditarik sebuah sistem. Ini single port, powernya mandiri. Sedangkan ini, yang dua ini USB-C 2 sama USB-A, dia power sharing. Nah, kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Ini saya hubungkan lagi. Nah, oke. Sekarang coba kita ganti misalnya yang bagian misalnya gini saja, yang bagian USB-A ini biarkan ke Samsung ya. Oke, yang bagian Infinix ini akan saya coba untuk ganti ke device lainnya. Nah, ini coba saya ganti ke device power bank. Nah, QuickTech ini support input daya 90 watt ya. Oke, saya hubungkan. Nah, yang bagian Infinix saya cabut. Nah, lihat ini. Dia naik dayanya, nah, kita tunggu sebentar. Dia naik dayanya, kita tunggu, lihat ini. Dia mencapai daya 17 watt. Kalau ke power bank lebih maksimal, ya. Nah, lihat ini. Oke, sekarang coba kita lihat, saya tata dahulu ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ponselnya saya sisihkan dahulu. Nah, kita lihat dari si ponsel, dia tetap tidak fast charging ketika portnya terbagi ke 3 device. Kemudian kita lihat dari sisi laptop stabil di 35 watt. Nah, ya seperti itu. Jadi bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa adapter charger Infinix ini memang benar ya. Ini single port, artinya dia powernya tidak dibagi. Ini mandiri, perkiraan mungkin bisa maksimalnya sekitar, ya tadi ini berdasarkan tes 35 watt. Selanjutnya bagian USB-C 2 dan USB-A ini power sharing, dia akan terbagi. Nah, ketika cuma menggunakan 2 port saja, misalnya USB-C 1 versus USB-A, sama-sama fast chargingnya aktif. Begitu pula ketika USB-C 2 dan USB-C 1, dia juga fast chargingnya aktif. Tapi ketika terbagi 3, yang bagian USB-A tidak aktif, kemudian yang bagian USB-C 1 dan USB-C 2 maksud saya, dia aktif, sama-sama fast chargingnya. Artinya USB-A-nya yang kalah. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli adapter charger Infinix 68 watt ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.